Shalom Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara video motivasi dan inspirasi Infinity Ministry. Doa saya menemukan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, baik tanpa kekurangan satu apapun. Saudara dikasih Tuhan, bulan ini tema kita adalah menjadi mempelai Kristus. Alkitab menggambarkan bahwa bagaimana mempelai itu dinyatakan bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki dan setiap orang percaya adalah mempelai perempuan. Di dalam gambaran itu dituliskan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22 dan 23 bahwa kehidupan antara suami dan istri yang dimana suami mengasihi istrinya adalah gambaran seperti Kristus yang mengasihi umatnya atau jemaatnya dengan mengorbankan diri. Nah, gambaran itu yang menunjukkan bahwa bagaimana kasih mempelai pria kepada setiap orang percaya yang adalah mempelai wanita dengan cara di mana Yesus sendiri mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara. Nah, di dalam tema ini dan topik ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita melihat satu gambaran firman Tuhan mengenai perkawinan anak domba dan mempelai di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepada yang dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Saudara yang dikasih Tuhan, dari gambaran ini kita menunjukkan bahwa pesta perkawinan itu penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Tentunya di dalam Alkitab menjelaskan bahwa akan tiba waktunya di mana Kristus akan datang menjemput orang-orang yang telah ditebus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ia akan menjemput saudara dan saya yang percaya kepada Dia di awan-awan yang dikenal sebagai rapture atau pengangkatan, dan disitulah di atas akan terjadi pesta, ada sukacita, ada kegembiraan di mana mempelai pria yaitu Kristus itu sendiri bertemu dengan setiap orang percaya yang telah ditebus itu yang adalah mempelai wanita. Nah, tentunya gambaran pesta perkawinan anak domba ini berbicara tentang bahwa ada sukacita, ada kebahagiaan seperti tadi di dalam ayat 7 itu. Ada sukacita, ada sorak-sorai yang dimana semuanya ditujukan untuk memuliakan Dia. Nah, di dalam persiapan saudara dan saya menjadi mempelai Kristus, gambaran daripada ayat yang kita baca di sini jelas mengatakan bahwa poin yang pertama yang penting adalah haruslah pengantinnya itu siap untuk dijemput oleh mempelai pria. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Kristus datang, Dia mengatakan, adakah aku menemukan iman di bumi? Saudara dikasih Tuhan, sebagai mempelai Kristus, Tuhan mau saudara dan saya memiliki kesiapan yang dimana ketika Yesus datang, Yesus menemukan saudara dan saya dalam keadaan hidup sebagaimana yang Dia rindukan. Kalau kita melihat gambaran orang yang menikah, maka ketika mempelai pria datang, dia akan menjemput mempelai wanita yang memang sudah siap untuk mendampinginya, untuk menyertai dia. Maka dari gambaran inilah kita dapat melihat yang kedua, dibutuhkan yang namanya beberapa karakter yang digambarkan di dalam ayat yang ke-8, yaitu dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, apa gambaran daripada ayat ini? Yang pertama, kesiapan daripada mempelai wanita itu yaitu dia memiliki kasih. Kristus mengasihi kita sehingga Dia mengorbankan diri bagi saya dan saudara. Karena itu Tuhan juga mau kita mengasihi Dia lebih daripada apapun. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Jadi seorang mempelai wanita mengasihi pasangannya dengan luar biasa. Demikian juga saudara dan saya, mari kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa.
Yang kedua bukan hanya mengasihi tetapi yang namanya kesetiaan. Itu yang namanya kesetiaan. Kesetiaan artinya bahwa kita setia kepada Kristus dalam kondisi apapun dan tidak pernah berpaling ke lain hati. Hanya mengasihi Yesus saja, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga yaitu penyerahan diri total. Ada komitmen yang sungguh-sungguh sebagaimana Kristus telah menyerahkan nyawanya demi saya dan saudara karena kasih. Demikian juga ketika saudara dan saya sudah ditebus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai Dia menjemput kita, kita berkomitmen untuk menyerahkan seluruh keberadaan kita tanpa terkecuali, mengiring Dia, mengikuti Dia, melakukan kehendak-Nya dengan penuh sukacita. Karena itu, mari persiapkanlah dirimu sebagai mempelai Kristus, karena waktunya akan segera tiba. Ketika Dia menjemput saudara dan saya, kita di dalam keadaan siap sedia. Tuhan Yesus memberkati.